Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit pencerahan ilmu lah buat kalian semua. Apa sih materinya? Kali ini ada materi biologi dasar, yaitu pada bab pewarisan sifat dan materi genetik. Apa sih pewarisan sifat itu? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi, pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk, parental, ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan dengan materi genetik. Nah, lalu materi genetik itu apa? Nah, untuk materi genetik adalah bahan yang menyusun pewarisan sifat dari generasi itu sendiri. Materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya juga, materi genetik ini disebut dengan asam nukleat atau faktor hereditas pada makhluk hidup. Materi genetik terdiri atas kromosom, gen, DNA, juga RNA yang akan diturunkan melalui proses reproduksi. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu. Yang pertama ada kromosom. Nah, pada kromosom ini terletak dalam inti sel. Yang kedua, kromosom ini hanya dapat diamati dengan mikroskop saat sel membelah secara mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, pada saat pembelahan kromosom terlihat benang-benang halus yang dapat menyerap warna. Nah, untuk bentuk kromosom ini yaitu berdasarkan letak bentuk kromosom ada 4. Ini. Ada telosentrik, ada akosentrik, kemudian juga ada submetasentrik, dan yang keempat, yang kakinya ada 4 ini ada metasentrik. Nah, untuk peran kromosom itu apa sih? Dalam tubuh makhluk hidup, kromosom memiliki peran yang penting, yaitu karena kromosom merupakan alat pengangkut bagi gen-gen yang dipindahkan dari suatu sel ke anaknya, dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, ada gen. Gen itu apa? Nah, gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, untuk batasan modern gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan dapat dihubungkan dengan fungsi sebagai regulator atau pengendali, sasaran transkripsi atau peran-peran fungsional lainnya. Nah, untuk karakteristik gen apa aja sih? Yang pertama, gen adalah unit terkecil dari suatu materi genetika atau pewarisan sifat. Yang kedua, gen terletak pada lokasi tertentu kromosom. Yang ketiga, gen-gen yang ada di dalam kromosomnya tidak memiliki batasan gen yang jelas antara gen satu dengan gen yang lainnya. Yang keempat, setiap gen menempati lokasi tertentu dan menempati kromosom tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada peran dan fungsi gen. Masa kita dari SD belajar gen tapi nggak tahu fungsinya apa sih? Nah, yang pertama itu ada menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi lainnya. Dan yang kedua, menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Yang ketiga, mengontrol dan mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Tadi udah ada kromosom, udah ada gen. Selanjutnya kita bahas DNA. Yuk. Nah, DNA itu atau asam deoksiribonukleat yang kita permudah aja ya dengan singkatan DNA, yaitu adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Kemudian
untuk keberadaan DNA ini ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Nah, untuk DNA merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Bukan virus zombie. Menakutkan itu ya. Selanjutnya, untuk fungsi dan peran DNA, yang pertama, sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, mengontrol aktivitas hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, melakukan sintesis protein. Yang keempat, selalu autokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk dapat menggandakan diri. Yang kelima, sebagai heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk dapat mensintesis senyawa lain. Udah 3 tadi ya kita bahasannya untuk materi genetik. Sekarang yang keempat, yaitu RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan empat makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui, seperti DNA. RNA dirakit sebagai rantai nukleotida, tetapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda yang berpasangan. Organisme seluler menggunakan RNA duta untuk menyampaikan informasi genetik. Nah, selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi RNA. Nah, untuk RNA itu sendiri berfungsi dalam sintesis protein di dalam sel, akan tetapi pada beberapa jenis virus RNA berperan seperti DNA, yaitu untuk membawa informasi genetik. Kemudian, untuk macam-macam RNA, yang pertama ada RNA genetik yang berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. RNA ini hanya terdapat pada beberapa jenis virus saja. Yang kedua, ada RNA non-genetik. Nah, untuk RNA yang hanya berperan dalam sintesis protein, RNA ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, antara lain yaitu yang pertama ada RNA messenger atau mRNA, yang kedua ada RNA ribosomal atau rRNA, yang ketiga ada RNA transfer atau tRNA. Nah, kemudian kita akan membahas istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama yaitu ada istilah kromosom. Kromosom itu sendiri yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah struktur benang yang ada di dalam inti sel yang tugasnya bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas. Yang kedua ada istilah genotau atau disebut dengan istilah substansi hereditas yang terletak berada dalam kromosom. Kemudian istilah yang ketiga yaitu ada genotip, yaitu suatu sifat dasar yang tidak tampak serta bersifat tetap pada individu. Genotip itu berkodekan dengan simbol huruf yang diambil dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu yang dipersilangkan. Kemudian yang keempat ada alel. Untuk alel ini adalah anggota dari suatu gen yang punya satu pengaruh berlawanan, misalnya T, untuk menentukan sifat tinggi pada suatu tanaman. Yang kelima ada fenotip. Untuk fenotip ini merupakan sifat-sifat yang tampak pada suatu individu serta dapat diamati dengan panca indera. Mungkin itu dulu untuk materi pewarisan sifat dan materi genetik
pada biologi dasar kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.